Aku, Ardana Pratama Wirajaya, diam-diam pulang untuk melihat anak laki-laki saya, dan aku membeku ketika melihat mantan istri saya serta anak laki-laki saya hidup di gubuk beratap daun yang miskin. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di ujung jalan tanah berlumpur yang sempit. Aku turun dengan setelan jas mahal tetapi buru-buru menggantinya dengan kemeja lusuh dan menundukkan wajah di balik caping. Aku menekan semua aura suksesku, ingin menjadi orang biasa, orang asing yang seolah hanya kebetulan melintas. Sudah 5 tahun, baru sekarang aku punya nyali kembali, bukan kembali ke Jakarta tempat kami menyimpan kenangan manis, melainkan menyusuri sebuah desa terpencil yang, menurut kabar yang baru kuterima, Intan Maharani Lestari tinggal di sana. Aku berjalan mengikuti jalan setapak berlumpur, di kiri kanan rimbun pohon nipah dan semak tepi sungai. Jantungku berdegup tak karuan. Aku tak tahu apa yang kuharapkan. Kebencian, hinaan, atau jawaban atas luka yang membusuk bertahun. Tahun, karena dulu aku mengira dia meninggalkanku demi hidup yang lebih mewah, dan itulah alasan aku bekerja seperti orang kesetanan hingga menjadi miliarder, hanya untuk membuktikan dia salah. Tetapi pemandangan di depanku justru meruntuhkan seluruh duniaku. Bukan villa megah, bukan rumah layak, melainkan gubuk daun yang miring dan rapuh berdiri sendiri di pekarangan kecil, dinding daunnya lapuk penuh celah, atapnya seakan bisa diterbangkan angin kencang, dan dadaku seperti diremas sampai aku nyaris tak bisa bernapas. Inikah kemewahan yang dia pilih? Pintu gubuk terbuka sedikit, seorang perempuan keluar, tubuhnya kurus, rambut hitam panjangnya tetap sama, dan meski sudah 5 tahun aku langsung mengenalinya. Intan Maharani Lestari, hanya saja ia tak lagi seperti mahasiswi bersinar dahulu. Wajahnya lebih tirus, kulitnya lebih gelap oleh panas dan angin, namun kelembutan itu masih ada. Ia mengenakan daster lusuh, bertelanjang kaki, mengangkat ember cucian ke halaman untuk menjemur. Dan aku terpaku, seluruh amarahku runtuh seperti buih, tersisa pedih yang membuatku kebas. Saat itu dari dalam gubuk terdengar suara kecil. Ibu, sudah selesai jemurnya? Raka Adiwirya Pratama lapar, lalu seorang bocah kira-kira 4 tahun berlari kecil keluar, pipinya bulat, mata hitam besarnya persis mataku, ia memeluk kaki Intan Maharani Lestari, dan dadaku seperti hendak meledak. Itu anak laki-laki saya, anak yang keberadaannya tak pernah ku ketahui. Ia mengusap kepala anak itu lembut, suaranya hangat, menyuruhnya menunggu sebentar dan berjanji setelah selesai menjemur mereka akan makan ubi rebus. Bocah itu bersorak berkata ubi rebus buatan ibunya paling enak, lalu tiba-tiba ia menoleh ke arahku yang berdiri jauh seperti patung, menatap tanpa berkedip dan bertanya polos, Ibu, paman itu siapa? Intan Maharani Lestari tersentak mengikuti arah tangan anaknya, menyipitkan mata mencoba melihat jelas lelaki asing di bawah pohon, dan hatinya seolah tersendat karena meski aku berpakaian kampung dan wajah tertutup caping, tubuh tinggi itu terasa terlalu akrab. Aku panik, aku tak mau dikenali. Setidaknya belum sekarang, aku berbalik pergi seperti pengecut yang lari, dan bocah itu menatap punggungku yang tergesa lalu bertanya pada ibunya pertanyaan yang konon sudah ia ulang ratusan kali. Pertanyaan yang selalu membuat hati ibunya mengencang. Ibu, apa ayah pulang menjenguk Raka? Kata-kata anak itu menancap seperti pisau ke jantungku. Aku terhenti, kedua tanganku mengepal, aku tak berani menoleh karena takut aku tak sanggup menahan tangis. Aku menggigit bibir sekuat tenaga, menelan semua isak yang hampir pecah di tenggorokanku selama 5 tahun terakhir aku hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Sementara Intan Maharani Lestari dan anak laki-laki saya harus bertahan di gubuk daun yang compang-camping itu, aku tenggelam dalam kebencian sementara dia sendirian membesarkan anak kami dengan diam-diam. Dan kini aku sadar sepenuhnya bahwa aku salah, sungguh salah. Punggung lelaki itu menghilang di balik rumpun pepohonan, meninggalkan Intan Maharani Lestari terpaku dengan kebingungan dan hati yang perih. Sedangkan Raka Adiwirya Pratama masih menatap dengan mata bulat polosnya, di dalamnya berkilau secercah harapan. Aku, Ardana Pratama Wirajaya, terduduk di bawah pohon yang jauh, bersandar pada batangnya yang kasar, melepas caping lalu meremas rambutku yang tadinya tertata rapi, bayangan gubuk daun dan pertanyaan polos Raka berputar-putar di kepalaku seperti film tragedi yang diputar ulang tanpa henti. Aku tidak menangis tetapi rasa sakit di dadaku jauh lebih menyiksa daripada 1000 tetes air mata. Aku memejamkan mata dan kenangan 5 tahun lalu menyerbu kembali sejelas kemarin. Saat itu aku hanyalah mahasiswa arsitektur miskin namun penuh ambisi. Sementara Intan Maharani Lestari adalah mahasiswi sastra yang anggun, lembut, dan murni. Kami bertemu pada suatu sore hujan di perpustakaan kampus di Jakarta. Aku tenggelam dalam gambar rancangan sementara dia larut membaca novel. Hembusan angin kencang dari jendela menerbangkan lembar-lembar gambarku ke lantai dan dialah yang memungutnya satu persatu. Senyumnya di bawah cahaya lampu kuning perpustakaan indah seperti bait puisi. Dia memuji gambarku dan aku menjawab kikuk dengan jantung berdebar. Dari pertemuan takdir itu tumbuh cinta yang bening dan romantis. Kami berjalan-jalan di halaman kampus, menikmati es krim stik di pinggir jalan, dan berbagi mimpi tentang masa depan. Aku sering berkata akan membangunkan rumah indah dengan taman mawar untuknya, dan dia hanya tersenyum bersandar di bahuku berkata bahwa dia tak butuh rumah mewah asalkan
Ada aku di dalamnya, kata-kata yang dulu manis kini justru menusuk jantungku. Aku percaya sepenuhnya pada cinta itu dan merencanakan segalanya. Setelah lulus aku akan melamarnya dengan cincin rumput hasil tabungan kerja sambilan. Satu-satunya yang mampu kubeli kala itu. Namun takdir berubah saat aku menerima beasiswa penuh ke Amerika Serikat. Kesempatan mengubah hidup yang menjadi landasan semua mimpiku. Aku berlari mencarinya untuk berbagi kabar gembira. Tetapi di kosannya aku hanya menemukan ruangan kosong, semua barang telah dipindahkan, di meja tersisa sepucuk surat singkat yang menyatakan kami tidak cocok dan dia telah menemukan pria yang lebih baik. Disertai foto dirinya berdampingan dengan seorang pria kaya di samping mobil mewah. Senyum itu terasa seperti pengkhianatan pahit yang menghancurkan hatiku. Cinta, mimpi, dan masa depan runtuh seketika. Saat itulah Fania Putri Kusumaningrum, yang lama mengejarku, muncul dan berkata bahwa dia sering melihat Intan Maharani Lestari bersama pria itu dan menuduhnya gadis materialistis yang hanya menjadikanku pilihan sementara. Luka dan harga diri yang tercabik membutakanku. Aku mempercayai Fania Putri Kusumaningrum, merobek surat itu, membuang cincin rumput, menerima beasiswa tersebut, dan terjun belajar serta bekerja di Amerika Serikat dengan satu tujuan saja. Menjadi sangat kaya dan sangat sukses agar suatu hari Intan Maharani Lestari menyesal. Dan aku memang berhasil melakukannya. Aku menjadi miliarder yang dipuja banyak orang. Seorang pengusaha sukses dengan uang, ketenaran, dan posisi di tanganku. Aku bahkan sempat berhubungan dengan beberapa orang, termasuk Fania Putri Kusumaningrum. Tetapi tak ada satupun yang mampu menutup lubang kosong di dadaku. Semakin tinggi pencapaianku semakin sunyi rasanya. Dan aku berusaha mengubur bayangan Intan Maharani Lestari di balik topeng dingin serta angkuh, meyakinkan diri bahwa aku membencinya. Namun kini saat melihat gubuk daun itu, saat melihat Raka Adiwirya Pratama yang wajahnya seperti cetakan wajahku sendiri, aku sadar mungkin akulah yang keliru. Perempuan yang benar-benar mata duitan tak mungkin memilih hidup sesengsara ini. Aku berdiri, menepuk debu dari pakaianku, amarahku lenyap digantikan rasa bersalah dan penyesalan tanpa batas. Aku harus menemukan kebenaran, harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dulu. Dan yang paling penting aku harus menebus semuanya untuk Intan Maharani Lestari dan anak laki-laki saya. Aku memutuskan tidak akan muncul terburu-buru. Aku akan tinggal di sini sebagai orang asing, mengamati diam-diam, memahami hidup mereka, dan mencari cara mendekati mereka secara paling alami. Aku kembali ke mobil, mengambil sedikit uang dan satu set pakaian kerja lain, lalu pergi ke sebuah losmen kecil di pusat kecamatan, menyewa satu kamar. Malam itu orang-orang melihat seorang lelaki asing duduk sendirian di warung kopi pinggir jalan, menatap sunyi ke arah jalan tanah berlumpur yang mengarah ke desa, dengan mata menyimpan kesedihan yang dalam. Dan aku tahu aku sedang memulai perjalanan baru. Perjalanan menebus dosa dan merebut kembali hal paling berharga yang pernah hilang dariku. Ketika matahari naik melewati rimbun pohon nipah, sinar pagi yang lembut menembus celah dinding daun gubuk kecil, Intan Maharani Lestari sudah bangun sejak dini hari. Ia menyingkap kelambu yang usang dan memandangi Raka Adiwirya Pratama yang masih tidur pulas. Pipinya bulat dan napasnya teratur menjadi tenaga yang membuatnya sanggup bertahan. Ia keluar menjalani hari yang sama seperti hari-hari sebelumnya, menyalakan tungku dan merebus sepanci ubi rebus untuk sarapan. Aroma asap bercampur bau tanah lembab setelah hujan malam membuat udara desa miskin itu terasa pekat, dan hidupnya selama 5 tahun seperti putaran yang terus mengulang. Setelah berpisah dariku, Intan Maharani Lestari baru tahu dirinya hamil, tanpa uang sepeser pun, lalu keluarga pria difoto, kerabat jauh yang dipakai Fania Putri Kusumaningrum dalam rencananya. Mengusirnya karena takut tanggung jawab, terdesak hingga ke ujung. Ia mengembara sampai ke pesisir Sungai Riau dan menetap di desa terpencil ini. Warga di sini miskin tetapi berhati baik, mereka mengizinkannya mendirikan gubuk daun sementara di tanah kosong, dan demi membesarkan anak, ia melakukan apa saja. Jadi buruh cabut rumput, menanam padi di sawah, sampai menganyam, tangan yang dulu terbiasa memegang pena kini kapalan dan kasar oleh kerja berat. Intan, sudah sarapan belum? Suara tetangga, Bu Siti Rahmawati, memanggil dari samping sambil membawa sepiring kue lupis yang masih hangat. Intan Maharani Lestari buru-buru mengusap tangan di ujung bajunya dan menerimanya dengan senyum. Berkata ia sedang merebus ubi. Tetapi Bu Siti Rahmawati menjawab bahwa ia sudah makan dan sengaja membuatkan kue untuk Raka. Lalu menanyakan apakah gubuk itu bocor setelah hujan deras semalam. Intan Maharani Lestari mengakui ada beberapa titik bocor tetapi ia menaruh baskom untuk menampung air agar tempat tidur tidak basah. Berusaha menyembunyikan lelahnya, dan Bu Siti Rahmawati menghela napas sambil menggenggam tangan kasar Intan dan berkata betapa beratnya hidup seorang perempuan sendirian, menyarankan agar ia mempertimbangkan lagi lamaran Guru Rizky Saputra, guru desa yang lembut, baik, dan menyayangi Raka sehingga bisa menjadi sandaran. Intan Maharani Lestari tahu Guru Rizky Saputra orang baik dan sudah beberapa kali menyinggung niatnya merawat ibu anak itu. Tetapi hatinya terlanjur dingin. Luka lama belum sembuh. Dan ia tak punya keberanian untuk membuka diri pada siapapun lagi. Dengan sopan Intan Maharani Lestari berkata ia berterima kasih namun memilih hidup seperti ini saja demi membesarkan Raka Adiwirya Pratama dengan baik.
Bu Siti Rahmawati menggeleng karena tahu tak bisa membujuk perempuan berharga diri tinggi itu. Tepat saat itu Raka Adiwirya Pratama terbangun, mengucek mata lalu berlari memeluk ibunya dan memberi salam hormat kepada Bu Siti Rahmawati. Sang tetangga tersenyum penuh kasih, mencubit pipi bocah itu dan menyuruhnya mendekat untuk mengambil kue. Raka menerima dengan gembira, berterima kasih lalu duduk di dipan bambu sambil makan lahap, dan sambil mengunyah ia menengadah bertanya ke ibunya kemana paman kemarin pergi. Jantung Intan Maharani Lestari kembali tersentak ketika ia bertanya paman yang mana dan Raka menjelaskan paman yang berdiri di bawah pohon itu, yang bajunya mirip ayah di foto lama milik ibunya. Intan Maharani Lestari tertegun karena satu-satunya foto yang masih ia simpan tentang Ardana Pratama Wirajaya adalah foto kartu identitas lama yang disembunyikannya dalam kotak kayu. Dan Raka pernah tak sengaja melihatnya, ia tak menyangka ingatan anak itu begitu tajam. Maka ia berkata setenang mungkin bahwa Raka pasti salah lihat dan orang itu hanya lewat. Meski hatinya bergolak karena sosok kemarin memang sangat mirip namun mustahil. Dia pasti sedang hidup jauh di sana dengan bahagia tanpa dirinya. Selesai sarapan, Intan Maharani Lestari mengantar Raka menitip di rumah Bu Siti Rahmawati untuk bekerja cabut rumput. Berpesan agar anaknya patuh dan tak pergi jauh serta berjanji akan membelikan permen saat pulang. Raka mengangguk berjanji akan patuh dan menyuruh ibunya berhati-hati. Dan ketika punggung kurus Intan Maharani Lestari menghilang di jalan desa, Bu Siti Rahmawati hanya bisa menghela napas sementara Raka duduk di teras memegang mobil-mobilan kayu buatan ibunya. Menatap jauh dengan bayangan lelaki asing kemarin dan sosok ayah di foto lama berkelindan di kepalanya. Tak paham apa yang terjadi selain hasrat samar namun kuat untuk bertemu paman itu lagi. Di sudut lain desa aku, Ardana Pratama Wirajaya, mengenakan pakaian kerja membantu warga memperbaiki pagar bambu. Sengaja memilih pekerjaan dekat rumah Intan Maharani Lestari agar bisa mengamatinya. Aku melihatnya mengantar Raka, melihat langkahnya yang tergesa dan letih, dan dadaku terasa teriris karena aku telah melewatkan 5 tahun hidup anakku dan membiarkan perempuan yang kucintai menanggung pahit sendirian. Penyesalan menggerogoti batinku namun aku tahu jalan penebusan akan panjang dan penuh duri. Apapun harganya aku harus memberi mereka hidup yang lebih baik. Sepanjang pagi aku berbaur dengan kehidupan desa, bukan lagi miliarder yang memberi perintah, melainkan seorang pendatang bernama Ardana yang mencari kerja. Aku menggulung lengan membantu pekerjaan kasar dan ketulusan serta tenagaku cepat membuat warga simpati. Seorang pria paruh baya menepuk bahuku memuji tenagaku. Aku tersenyum dengan senyum alami yang lama hilang lalu, sengaja mengajak bicara tentang desa dan mengarahkannya pada ibu anak di gubuk ujung kampung. Dan ketika ku dengar mereka dikenal sebagai Intan Maharani Lestari yang sendirian membesarkan anak dengan keteguhan luar biasa, hatiku hangat sekaligus perih. Siang itu dalam perjalanan pulang kerja Intan Maharani Lestari singgah di pasar desa membeli sayuran. Tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju menyerempet keranjangnya hingga sayur mayur berserakan di jalan tanah berlumpur. Pemuda penyebabnya hanya menoleh memaki lalu tancap gas pergi meninggalkan kekacauan. Aku melihat Intan Maharani Lestari berdiri kaku menatap keranjang sayurnya yang porak-poranda. Air mata nyaris tumpah karena uang sedikit untuk membeli makanan bagi anak laki-laki saya seakan lenyap begitu saja. Ia berjongkok memungut sisa-sisa daun sayur dengan tangan gemetar ketika tiba-tiba sebuah tangan besar dan kuat terulur di depannya sambil berkata ingin membantu. Intan Maharani Lestari mendongak dan melihat lelaki yang kemarin itu berdiri di hadapannya. Mengenakan pakaian kerja berlumur lumpur, wajahnya legam tersengat matahari namun ketampanan itu tak tersamarkan. Ia memakai caping tetapi kali ini tepinya tak menutupi sepasang mata yang dalam dan menyimpan kesedihan yang sulit diungkapkan. Jantung Intan Maharani Lestari berdegup tidak teratur dan ia menunduk gugup sambil berterima kasih dan berkata bisa mengurusnya sendiri. Namun aku, Ardana Pratama Wirajaya, tak berkata apa-apa dan hanya duduk memunguti tiap helai sayur. Membersihkan tanahnya lalu menaruhnya rapi ke dalam keranjang dengan gerakan lembut dan sabar, membuat Intan Maharani Lestari canggung karena tak terbiasa menerima bantuan dari lelaki asing. Ia bertanya lirih apakah aku orang sini dan aku menjawab dengan suara serendah mungkin bahwa aku baru datang mencari kerja. Setelah selesai aku berdiri menatap keranjangnya yang hampir kosong dan berkata agar ia tak khawatir karena hari ini sekadar sial lalu menawarkan membeli sayur baru sebagai ganti. Namun Intan Maharani Lestari menolak cepat karena harga dirinya tak mengizinkan menerima belas kasihan. Aku tak memaksa dan diam-diam mengeluarkan dompet, menyerahkan selembar rupiah kepada seorang anak kecil di dekat situ sambil memintanya membeli sayuran di sana dan mengantarkannya untuk perempuan itu atas namaku. Lalu aku berpamitan agar ia pulang dengan hati-hati dan berbalik pergi sebelum ia sempat menolak lagi. Intan Maharani Lestari terpaku menatap punggungku dengan perasaan aneh yang menyelinap di hatinya. Asing namun juga akrab, tak lama kemudian anak kecil itu kembali membawa sekantong sayur penuh sambil mengatakan itu pemberian lelaki tadi. Dan Intan Maharani Lestari menatap kantong itu lalu arah kepergianku dengan hati yang kusut. Sore hari ketika ia menjemput Raka Adiwirya Pratama di rumah Bu Siti Rahmawati, bocah itu berseru gembira mengatakan ia bertemu paman kemarin, membuat Intan Maharani Lestari terkejut bertanya bagaimana bisa. Dan Raka menjelaskan paman itu lewat depan rumah Bu Siti Rahmawati serta memberinya kincir angin bambu yang dibuat rapi. Menceritakan paman itu menanyakan nama dan usia sambil mengusap kepalanya dengan ramah.
Membuat Intan Maharani Lestari terdiam diliputi pertanyaan siapa lelaki itu. Mengapa muncul di sini dan mengapa begitu baik pada ibu dan anaknya? Ketakutan samar pun tumbuh karena ia khawatir ketenangan yang susah payah dijaga akan runtuh. Malamnya setelah Raka Adiwirya Pratama tertidur pulas, Intan Maharani Lestari duduk sendirian di bawah cahaya lampu minyak. Mengambil dari kotak kayu foto lama Ardhana Pratama Wirajaya lalu meletakkannya di samping kincir angin bambu. Pemberian lelaki asing itu, membandingkan bentuk dan mata yang memiliki kemiripan tak terbantahkan hingga ia menggeleng menolak kemungkinan itu dan menyimpan kembali foto tersebut sambil mengusir pikiran liar. Tanpa ia tahu di luar sana dalam gelap aku berdiri menatap gubuknya dari kejauhan dengan mata penuh penyesalan dan cinta. Aku melihatnya memegang fotoku dan hatiku bercampur bahagia sekaligus perih karena tahu jalan agar ia menerima aku kembali akan sangat panjang. Hari-hari berikutnya. Aku tetap berperan sebagai pekerja harian bernama Ardhana, tidak terburu-buru mendekati Intan Maharani Lestari dan memilih mengamati serta membantu dari jauh. Aku tahu kemunculanku yang mendadak hanya akan membuat Intan Maharani Lestari semakin takut dan waspada. Aku memperhatikan setiap kali hujan turun ia harus berlari ke sana kemari di dalam gubuk untuk menampung kebocoran karena atap daun itu sudah terlalu tua dan tak mampu melindungi lagi. Melihat Intan Maharani Lestari dan Raka Adiwirya Pratama meringkuk di satu sudut rumah menghindari hujan membuat dadaku teriris. Suatu sore setelah Intan Maharani Lestari pergi bekerja aku mendatangi rumah Bu Siti Rahmawati. Menyapa dengan sopan lalu langsung ke inti. Mengatakan bahwa rumah Intan Maharani Lestari bocor parah dan aku punya sedikit keahlian memperbaiki serta ingin membantu mengganti atap. Bu Siti Rahmawati menatapku menilai dan berkata niatku baik namun Intan Maharani Lestari sangat menjaga harga diri dan tak mau menerima pemberian cuma-cuma. Aku mengangguk memahami lalu mengusulkan agar bantuan itu disampaikan sebagai gotong royong warga desa dan aku hanya ikut membantu sehingga ia tak akan menolak. Melihat alasanku masuk akal dan wajahku tulus Bu Siti Rahmawati akhirnya setuju. Keesokan harinya Bu Siti Rahmawati memanggil Intan Maharani Lestari dan menyampaikan bahwa para tetangga ingin memperbaiki atap rumahnya agar tak bocor lagi. Memintanya jangan menolak kebaikan bersama. Intan Maharani Lestari terharu dan canggung namun akhirnya mengangguk menerima dengan rasa terima kasih. Maka terbentuklah tim kecil gotong royong berisi beberapa pria desa dan aku. Ardhana, yang paling bersemangat, aku bertelanjang dada memperlihatkan tubuh yang kekar, lincah memanjat atap. Menurunkan daun lama lalu memasang daun baru satu persatu, yang diam-diam kubeli dengan kualitas terbaik. Sementara Intan Maharani Lestari membantu dari bawah mengulurkan daun dan tali. Ia tak berani menatap langsung hanya sesekali melirik. Keringat mengalir di punggungku di bawah terik matahari dan pemandangan itu mengingatkannya pada masa lalu saat aku masih mahasiswa memperbaiki pintu kosnya yang rusak. Raka Adiwirya Pratama berlari-lari kegirangan menengadah sambil berkata bahwa Ardhana hebat dan bertanya apakah aku membangun rumah untuknya. Aku menoleh tersenyum pada anakku dan berkata bahwa aku sedang memperbaiki atap agar ia dan ibunya tak kehujanan lagi. Raka mengucap terima kasih dengan senyum bening yang menghapus seluruh lelahku dan membuatku bekerja semakin sungguh-sungguh seolah membangun istana. Bukan sekadar atap gubuk. Menjelang sore pekerjaan selesai, atap daun baru tampak rapi dan kokoh, warga pulang dengan gembira. Intan Maharani Lestari menahanku sejenak dan memberiku segelas teh hijau yang dingin sambil berterima kasih lirih. Aku menjawab bahwa tetangga saling membantu itu hal biasa lalu menerima gelas itu sambil sengaja menyentuh ujung jarinya. Ia tersentak menarik tangan, pipinya memerah dan sentuhan singkat itu membuat jantungnya bergetar, perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Kami duduk di dipan bambu di depan rumah dalam keheningan hingga terdengar angin menggesek daun pisang. Raka Adiwirya Pratama berlari dan duduk alami di pangkuanku. Lalu menatap dengan mata bulat polos bertanya apakah aku akan tinggal dan bermain dengannya selamanya. Pertanyaan Raka Adiwirya Pratama membuat aku dan Intan Maharani Lestari sama-sama tertegun. Aku menatap mata anakku dalam-dalam lalu suaraku merendah penuh perasaan ketika berkata bahwa jika Raka suka aku akan tinggal. Kata-kata itu kutujukan kepada Raka namun pandanganku mengarah pada Intan Maharani Lestari seolah sebuah janji sekaligus pertanyaan. Ia gugup memalingkan wajah menghindari. Tatapanku sementara di dalam hatinya tembok pertahanan yang dibangunnya selama 5 tahun mulai retak. Sejak hari perbaikan atap aku, Ardhana Pratama Wirajaya punya alasan untuk lebih sering datang ke rumah Intan Maharani Lestari. Kadang membawa layang-layang kertas buatan sendiri untuk Raka. Kadang membantu membetulkan pagar bambu yang miring. Semua kulakukan dengan sikap wajar tanpa tergesa. Sekadar tetangga yang baik, dan perlahan Intan Maharani Lestari pun mengendurkan kewaspadaan. Mulai mengajakku berbincang tentang pekerjaan dan cuaca. Hal kecil yang bagiku adalah kemajuan besar. Yang paling bahagia tentu Raka. Ia selalu menempel padaku dan dalam dunianya yang polos aku adalah pahlawan yang bisa membuat mainan, bercerita, dan mengangkatnya tinggi hanya dengan satu tangan. Setiap sore Raka berlari ke ujung gang menunggu kedatanganku. Suatu hari ketika aku mengajarinya membuat perahu dari pelepah pisang, ia tiba-tiba berhenti dan menatapku lama, mengatakan bahwa mataku mirip mata ayah di foto. Tanganku yang sedang menghaluskan pelepah terhenti dan jantungku berdegup kencang. Aku berusaha tenang bertanya apakah ia pernah melihat ayahnya. Raka menjawab polos bahwa ia hanya melihat foto lama yang disimpan ibunya di kota kayu dan ibunya berkata ayah bekerja jauh belum bisa pulang.
Lalu menambahkan bahwa ayahnya sangat hebat dan kelak akan membangun rumah besar agar mereka tak kehujanan lagi. Setiap kata Raka menusuk hatiku karena aku baru menyadari Intan Maharani Lestari tak pernah menjelekkan aku di hadapan anak, ia menanggung pahit sendirian demi menjaga jiwa anak tetap bersih. Aku tercekat dan hanya mampu memeluk Raka erat-erat seolah menebus tahun-tahun yang hilang dengan sebuah permintaan maaf tanpa suara. Raka sempat terkejut lalu memeluk balik leherku dan bertanya apakah aku rindu rumah. Aku menjawab lirih bahwa aku sangat rindu rumah, karena rumahku adalah tempat ini bersama ibu dan anak itu. Intan Maharani Lestari keluar dari dapur dan tanpa sengaja mendengar percakapan kami, ia terpaku di ambang pintu melihatku memeluk Raka. Jantungnya bergetar oleh perasaan yang tak ia pahami karena cara aku memandang dan memeluk anaknya menyimpan kasih yang dalam dan kuat. Malam itu saat hendak tidur Raka berbisik agar ibunya menikah denganku. Membuat Intan Maharani Lestari terkejut hampir menjatuhkan kipas daun. Raka bersikeras bahwa jika ibunya menikah denganku ia akan punya ayah. Aku baik dan menyayangi mereka sehingga aku akan selalu bersama mereka dan ibunya tak perlu menangis sendirian di malam hari. Kata-kata anak itu membuat Intan Maharani Lestari membeku karena anaknya mengetahui semua air mata yang ia sembunyikan. Ia memeluk Raka dengan mata berkaca-kaca berkata bahwa ia bahagia memiliki anaknya. Namun Raka tetap ingin memiliki ayah juga. Dan Intan Maharani Lestari tak tahu harus menjawab bagaimana karena ucapan Raka menanamkan benih pikiran di hatinya yang tak bisa disangkal. Sejak aku hadir kehidupan mereka memang terasa lebih hangat dan ceria. Aku membawa hembusan hidup baru ke gubuk daun yang sebelumnya hanya berisi kesunyian dan duka. Namun Intan Maharani Lestari tetap diliputi ketakutan karena ia takut terluka lagi. Di losmen aku, Ardana Pratama Wirajaya, juga tak bisa tidur. Kata-kata Raka Adiwirya Pratama terus bergema di kepalaku tentang ayah yang mirip denganku. Dan aku tahu saatnya mempercepat rencana karena aku tak bisa terus menyembunyikan identitas ini. Tetapi sebelum mengungkap kebenaran aku harus memiliki bukti pasti tentang siapa dalang yang memisahkanku dari Intan Maharani Lestari 5 tahun lalu. Aku meraih ponsel dan menekan nomor yang sangat kukenal, menyapa lalu berbicara tegas kepada Pak Haryanto Wibowo, asisten setiaku, memintanya menyelidiki ulang seluruh kejadian masa lalu, terutama setiap gerak-gerik Fania Putri Kusumaningrum, tanpa melewatkan satu detail pun, dan ia menjawab dengan nada lega bahwa ia akan segera melakukannya. Setelah panggilan berakhir aku menatap malam gelap di luar jendela, perasaanku kusut seperti langit sebelum badai karena kali ini aku tak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu dan anak itu lagi. Aku akan menghadapi kebenaran sekejam apapun. Pak Haryanto Wibowo bekerja cepat. Hanya 2 hari kemudian berkas pertama terkirim. Sebuah dokumen terenkripsi yang memaksaku pergi ke kota Tembilahan mencari kafe berwifi untuk mengunduhnya. Aku duduk di sudut sepi dengan jantung berdebar membuka file demi file. Dan hasilnya menegaskan kecurigaanku, pria dalam foto bersama Intan Maharani Lestari ternyata kerabat jauh Fania Putri Kusumaningrum. Seorang penjudi berutang yang pada waktu aku menerima beasiswa justru mendapat sejumlah besar rupiah darinya lalu menghilang. Kedua, analisis tulisan pada surat perpisahan menunjukkan tanda-tanda paksaan atau penyalinan dan tak sepenuhnya alami seperti tulisan Intan Maharani Lestari sebelumnya. Ketiga dan terpenting, ditemukan rekaman singkat percakapan telepon antara Fania Putri Kusumaningrum dan kerabatnya yang meski samar masih terdengar perintah mengambil uang lalu menghilang agar aku percaya perempuan itu meninggalkanku, sisanya akan ia urus. Aku menggenggam ponsel hingga buku jariku memutih. Amarah menyala karena semua itu memang sandiwara yang disusun rapi oleh Fania Putri Kusumaningrum. Memanfaatkan lukaku dan harga diriku. Dan kebodohanku telah menyeret perempuan yang kucintai ke jalan derita serta membuat anak laki-laki saya tumbuh tanpa kasih ayah selama 5 tahun. Penyesalan dan murka berkelindan menyiksa batinku. Suara Pak Haryanto Wibowo kembali terdengar. Mengatakan ini baru bukti awal dan jika digali lebih dalam akan ada bukti tak terbantahkan termasuk menemukan penulis surat palsu itu. Aku memerintahkannya melanjutkan dengan segala cara dan mengatur pertemuan dengan Fania Putri Kusumaningrum atas nama proyek baru karena aku ingin menatap langsung bagaimana ia masih berakting. Kembali ke desa kecil hatiku terasa berat, aku melintas di depan rumah Intan Maharani Lestari dan melihatnya duduk menambal baju lama Raka Adiwirya Pratama. Keteguhan lembutnya di bawah beranda membuat dadaku sesak karena aku berutang terlalu banyak padanya. Melihatku datang Raka Adiwirya Pratama berlari keluar dengan gembira bertanya aku baru pulang dari mana. Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya meski senyumku terasa kaku. Dan Intan Maharani Lestari pun menatapku lalu menangkap keanehan di mataku hari ini yang tak lagi tenang melainkan menyimpan badai. Ia bertanya dengan hati-hati apakah aku tampak lelah dan ada hal yang mengganggu. Aku berkilah itu hanya karena cuaca karena belum waktunya mengungkap kebenaran sebelum bukti lengkap. Aku duduk bermain dengan Raka tetapi pikiranku melayang memikirkan cara mengatakan siapa diriku. Apakah Intan Maharani Lestari akan mempercayaiku atau justru mengira aku berbohong? Dan diamku membuatnya gelisah hingga kecurigaannya tumbuh karena sejak kemunculanku terlalu banyak hal ganjil. Penampilanku, caraku berbicara, kasih sayangku pada Raka, dan tatapan mataku yang kadang syarat penyesalan. Ketika ia bertanya ragu dari mana asalku dan mengapa aku tak tampak seperti orang pesisir Riau, aku terkejut sejenak lalu menjawab samar bahwa aku berasal dari tempat jauh dan telah bekerja di banyak daerah.
Jawaban itu justru mempertebal prasangkanya bahwa aku menyembunyikan rahasia yang berkaitan dengannya, dan firasatnya mengatakan ketenangan desa kecil ini akan segera terusik. Sementara badai batinku belum reda, badai sungguhan datang malam itu dengan hujan mengguyur deras dan angin meraung. Menghantam rumpun nipah, meski atap telah diperbaiki, gubuk daun tetap tak mampu menahan terpaan sehingga angin dingin menyusup dari celah dinding. Intan Maharani Lestari memeluk Raka erat saat tubuh anak itu menggigil. Tiba-tiba ia merasakan panas menyengat di dahi Raka yang demam tinggi. Anak itu merintih kedinginan dengan mata sayu dan hati Intan seperti diremas. Obat penurun panas telah habis, hujan kian lebat, puskesmas berada jauh di luar kecamatan dan jalan-jalan tanah berlumpur. Berbahaya, ia hanya bisa menghangatkan Raka dengan tubuhnya sambil menangis putus asa hingga terdengar ketukan keras di pintu. Suaraku memanggilnya, ia membuka dan melihatku basah kuyup dari kepala sampai kaki dengan wajah cemas karena khawatir pada ibu dan anak itu. Aku melihat Raka terbaring lemah dan mendengar Intan Maharani Lestari berkata dengan suara bergetar bahwa demamnya tinggi dan obat habis. Aku menyentuh dahi Raka yang membara dan segera memutuskan harus membawanya ke puskesmas. Sekarang juga meski hujan deras dan jalan berbahaya, aku berkata tegas bahwa tak apa-apa karena Raka Adiwirya Pratama jauh lebih penting. Lalu aku melepas jaketku yang sudah basah kuyup namun masih cukup hangat untuk melindungi. Membungkus Raka dengan rapi dan menggendongnya erat. Menyuruh Intan Maharani Lestari tetap di rumah tetapi ia menolak keras ingin ikut bersama anaknya. Aku mengangguk setuju dan memintanya mengenakan pakaian tambahan agar hangat, menyerahkan caping kepadanya sementara. Aku berjalan bertelanjang kepala, satu tanganku menggendong Raka, tangan lainnya memegang senter kecil menerangi jalan. Kami bertiga saling menopang menembus hujan badai di jalan tanah berlumpur yang licin. Angin menghantam keras hingga beberapa kali hampir terjatuh dan aku menggunakan tubuhku untuk melindungi ibu dan anak itu. Saat tiba di puskesmas kami semua kelelahan namun beruntung dokter masih berjaga. Setelah suntikan dan kompres dingin demam Raka perlahan turun dan ia tertidur lelap. Dalam kondisi lebih stabil, Intan Maharani Lestari akhirnya menghela napas lega lalu baru menyadari aku masih basah menggigil kedinginan dengan goresan di dahiku akibat ranting tersabet badai. Ia mengambil satu-satunya handuk kering dan mengusap wajahku sambil mengucap terima kasih dengan suara bergetar. Aku menatapnya dan berkata ini memang hal yang harus kulakukan. Kata-kata yang maknanya belum ia pahami namun membuat jantungnya bergetar karena kekuatan, perlindungan, dan kepedulianku. Mencairkan dinding es di hatinya. Dokter menyarankan Raka menginap semalam untuk observasi dan karena ruang perawatan kecil hanya memiliki satu ranjang aku mempersilakan ibu dan anak itu beristirahat sementara aku duduk di bangku lorong. Intan Maharani Lestari menatap punggungku yang tegap dengan perasaan hangat yang asing karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun ia merasa aman mengetahui ada seorang lelaki yang berjaga semalaman demi mereka. Pagi harinya Raka sudah benar-benar turun. Panasnya dan boleh pulang, ia kembali ceria meski sedikit lelah dan sepanjang jalan meminta digendong. Aku mengabulkannya dengan senang hati merasakan berat dan hangat tubuh anakku hingga hatiku penuh kebahagiaan. Kejadian semalam membuat hubungan kami kian dekat dan Intan Maharani Lestari tak lagi menjaga jarak. Tatapannya kini syarat kepercayaan dan sesuatu yang lebih dari sekadar terima kasih. Kabar bahwa aku menolong ibu dan anak itu saat badai cepat menyebar ke seluruh desa dan semua orang. Memuji aku sebagai lelaki baik, Bu Siti Rahmawati tersenyum lebar terus mendorong kami bersama. Sementara Intan Maharani Lestari hanya tersenyum kecil meski hatinya beriak. Namun kedekatan kami membuat Guru Rizky Saputra gelisah karena ia telah lama menaruh hati pada Intan Maharani Lestari. Tulus ingin merawat ibu dan anak itu namun selalu ditolak halus. Dan kehadiranku terasa sebagai ancaman ketika ia melihat Intan Maharani Lestari lebih sering tersenyum bersamaku dan Raka kian melekat. Membuatnya sadar ia tak bisa menunda lagi. Suatu sore ketika aku tidak berada di sana, Guru Rizky Saputra datang ke rumah Intan Maharani Lestari. Membawa sebuah kantong hadiah kecil untuk Raka Adiwirya Pratama dan seikat bunga liar. Ia menyapa sopan sambil berkata baru pulang mengajar dan mampir menjenguk ibu dan anak itu. Intan Maharani Lestari mempersilakan masuk dan menawarkan minum. Setelah beberapa basa-basi Guru Rizky Saputra langsung menyampaikan isi hatinya, menatap mata Intan Maharani Lestari dengan tulus bahwa ia sudah lama menyimpan perasaan, mengerti betapa beratnya membesarkan Raka sendirian. Dan jika ia tidak dipandang rendah karena miskin, ia memohon satu kesempatan untuk merawat serta menopang mereka. Pengakuan mendadak itu membuat Intan Maharani Lestari sangat gugup karena ia tahu Guru Rizky Saputra adalah orang baik. Sosok suami dan ayah ideal menurut banyak orang, hidup tenang bersamanya mungkin pilihan paling aman. Tetapi hatinya tidak bergetar. Dan yang justru muncul di benaknya bukan wajah Guru Rizky Saputra melainkan aku, Ardhana Pratama Wirajaya, dengan tatapan mata yang dalam dan bahu yang kukuh. Ia menunduk serba salah hendak berterima kasih namun Guru Rizky Saputra buru-buru memotong karena takut mendengar penolakan. Meminta ia tak menjawab sekarang, mempersilakan berpikir dan berjanji ia akan menunggu serta selalu siap membantu kapanpun. Tepat saat itu aku datang dan telah mendengar semuanya. Melihat bunga di tangan Guru Rizky Saputra dan wajah bimbang Intan Maharani Lestari,
Rasa cemburu dan takut naik menghantam dadaku karena aku khawatir ia akan menerima, memilih hidup aman dan tenang bersama laki lain, dan aku kehilangan dia serta anak laki-laki saya untuk kedua kalinya. Aku menyapa Guru Rizky Saputra dengan nada agak dingin. Ia membalas dengan kewaspadaan, kami saling menatap dan pertarungan tanpa kata terjadi di mata kami. Raka Adiwirya Pratama melihatku lalu berlari gembira menunjukkan mainan mobil baru pemberian gurunya. Aku berjongkok memaksakan senyum untuk Raka namun pandanganku tetap terpaku pada Guru Rizky Saputra dan Intan Maharani Lestari hingga suasana menjadi canggung. Guru Rizky Saputra sadar ia tak pantas berlama-lama lalu pamit. Sebelum pergi ia kembali meminta Intan Maharani Lestari mempertimbangkan baik-baik. Setelah ia pergi tinggal aku dan Intan Maharani Lestari dalam diam yang berat. Aku ingin bertanya bagaimana ia akan menjawab tetapi aku tahu aku tak punya hak karena baginya aku hanya tetangga bernama Ardana. Akhirnya Intan Maharani Lestari yang memecah keheningan dengan pertanyaan. Mengejutkan meminta pendapatku, tatapannya menyelidik, aku menatap balik dan menarik napas dalam menahan perasaan karena aku tak boleh egois menahannya ketika aku belum bisa memberinya kepastian. Lalu aku berkata pelan bahwa Guru Rizky Saputra adalah orang baik, pekerjaannya stabil dan ia tulus pada ibu dan anak itu. Jika ia memilihnya mungkin hidup mereka akan lebih ringan. Setiap kata terasa seperti pisau mengiris dadaku sendiri. Mendengar itu cahaya di mata Intan Maharani Lestari seketika padam. Ia merasakan kekecewaan samar karena diam-diam ia mengharap aku menahan atau menolak, tetapi aku justru mendorongnya ke orang lain. Ia menjawab dingin mengucap terima kasih lalu menggendong Raka Adiwirya Pratama masuk dan membanting pintu. Meninggalkanku sendirian di halaman dengan hati tercabik. Aku tahu aku melakukan hal yang benar tetapi rasa sakitnya luar biasa. Dan aku sadar aku harus bertindak lebih cepat lagi sebelum aku benar-benar kehilangan Intan Maharani Lestari ke tangan orang lain. Aku harus menyingkap seluruh kebenaran ke cahaya. Karena jawaban yang kuberikan hari itu justru menciptakan jarak tak kasat mata antara aku dan Intan Maharani Lestari. Membuatnya menjadi lebih dingin dan sengaja menghindar. Perasaan terluka itu bahkan tak sepenuhnya ia pahami. Sementara aku tenggelam dalam penyesalan karena sadar telah mengecewakannya namun tak punya pilihan lain. Di saat yang sama di kota Pak Haryanto Wibowo terus bekerja tanpa lelah hingga akhirnya menemukan kepingan penentu dari seluruh teka-teki, yaitu mantan pembantu rumah Fania Putri Kusumaningrum. Seorang perempuan yang telah lama berhenti bekerja dan pulang ke kampung halaman. Setelah berhari-hari dibujuk akhirnya ia mengungkapkan kebenaran bahwa 5 tahun lalu Fania Putri Kusumaningrum menyuruhnya membawa sejumlah besar rupiah kepada seorang mahasiswi miskin dan meminta gadis itu menyalin sebuah surat sesuai contoh. Gadis itu, Nisa Ayu Ramadhani, setuju karena butuh uang untuk mengobati ibunya setelah diyakinkan bahwa itu hanya lelucon tak berbahaya. Pak Haryanto Wibowo lalu mendatangi langsung Nisa Ayu Ramadhani, yang semula ketakutan dan menyangkal. Namun ketika diperlihatkan foto Intan Maharani Lestari dan diceritakan kehidupan beratnya bersama Raka Adiwirya Pratama, hati nuraninya runtuh. Ia menangis dan mengakui segalanya sambil menyerahkan draft asli surat palsu tersebut, dan dengan kesaksian pembantu lama, pengakuan penulis surat, serta bukti fisik di tangan, Pak Haryanto Wibowo segera meneleponku sambil berkata bahwa semuanya sudah lengkap. Aku, Ardana Pratama Wirajaya, yang sedang duduk kosong di beranda losmen, langsung tertegun lalu mataku berbinar karena akhirnya hari itu datang. Kebenaran terungkap dan Intan Maharani Lestari sepenuhnya bersih. Aku memerintahkannya mengirim semua bukti dan membatalkan pertemuan dengan Fania Putri Kusumaningrum karena mengabaikannya dan menghilang dari hidupnya adalah hukuman terbesar. Sebab satu-satunya yang kini kupedulikan hanyalah Intan Maharani Lestari dan anak laki-laki saya. Setelah menutup telepon beban berat seolah terangkat namun aku menahan diri untuk tidak langsung berlari memeluknya. Karena aku harus memilih cara yang paling lembut agar ia bisa menerima kebenaran tanpa luka baru. Maka aku memutuskan memulai dari Raka Adiwirya Pratama. Keesokan harinya aku membawa puzzle kayu dan duduk merangkainya bersama Raka. Lalu bertanya pelan apakah ia akan percaya jika seseorang mengatakan ibunya orang jahat. Raka berhenti, menatapku serius dan menjawab tegas bahwa ibunya adalah orang terbaik di dunia karena ia hidup bersama ibunya setiap hari. Merasakan cinta dan kerja kerasnya, dan siapapun yang menjelekkan ibunya adalah orang jahat. Jawaban polos namun jernih itu membuatku terpaku karena seorang anak 4 tahun saja mampu berpikir setulus itu sementara aku dahulu begitu mudah percaya kebohongan tanpa memberi Intan Maharani Lestari kesempatan menjelaskan atau mencari kebenaran sendiri. Aku mengusap kepala Raka sambil tersenyum dan mengakui bahwa ia benar. Kita harus percaya pada orang-orang yang kita cintai, bukan begitu? Dan Raka Adiwirya Pratama menjawab mantap bahwa itu benar. Percakapan singkat itu tanpa sengaja terdengar oleh Intan Maharani Lestari yang berdiri di belakang rumah dan mendengarnya dengan jelas.
Kata-kata aku dan Raka mengalir seperti air hangat yang menenangkan hatinya, melunakkan luka dan sikap dingin selama beberapa hari terakhir. Ia melangkah keluar menatapku dengan sorot berbeda dan berkata bahwa aku mengajarkan anaknya hal-hal yang sangat baik. Aku menjawab jujur bahwa bukan aku yang mengajar, melainkan Raka yang memberiku sebuah pelajaran. Aku menatapnya dengan pandangan tulus dan dalam. Dan pada saat itu jarak di antara kami seolah lenyap. Intan Maharani Lestari merasakan kehangatan dan rasa percaya dari diriku lalu memutuskan untuk tidak menghindar lagi. Memilih menghadapi perasaannya sendiri dan juga tawaran Guru Rizky Saputra. Karena ia tahu harus membuat pilihan yang tegas. Percakapan singkat namun penuh makna itu meneguhkan tekadku bahwa aku tak bisa menunda lebih lama dan harus berbicara jujur dengannya. Tetapi terlebih dulu aku ingin menciptakan waktu dan suasana yang tepat. Bukan konfrontasi tegang melainkan obrolan tenang di mana kami bisa saling mendengar. Setelah seharian berpikir aku memutuskan mengajak ibu dan anak itu berjalan-jalan ke tempat yang indah dan damai. Sore harinya aku mendatangi rumah Intan Maharani Lestari dan bertanya apakah esok ia sibuk. Ia menjawab tidak dan tanpa heran. Aku pun mengusulkan pergi ke Padang Ilalang di tepi sungai yang indah karena akhir pekan dan sebagai ucapan terima kasih atas kebaikannya selama ini. Intan Maharani Lestari terkejut namun melihat tatapanku yang berharap dan wajah Raka yang antusias mendengar kata jalan-jalan. Ia tak tega menolak dan hanya bertanya apakah itu merepotkan. Aku tersenyum berkata sama sekali tidak. Keesokan paginya aku menjemput mereka lebih awal. Bukan dengan mobil mewah melainkan menyewa motor roda 3. Menggelar tikar anyaman di baknya serta menyiapkan bekal ringan dan minuman. Raka bersorak senang memanjat naik sementara Intan Maharani Lestari menatap perhatianku dengan perasaan manis. Ia mengenakan kebaya sederhana warna biru muda dengan rambut dikepang rapi dan kecantikannya yang alami di bawah matahari pagi membuatku tertegun. Kendaraan melaju perlahan di jalan desa dengan angin sejuk berembus. Raka duduk di tengah kami bernyanyi riang dan suasana begitu damai seperti keluarga sungguhan yang berwisata. Hamparan ilalang putih membentang sampai cakrawala. Bergoyang lembut tertiup angin menciptakan pemandangan romantis. Raka berlari kegirangan di tengah padang sementara aku dan Intan Maharani Lestari menggelar tikar di bawah pohon besar menatap anak itu bermain. Ia berbisik bahwa tempat ini sangat indah dan aku mengiyakan namun mataku justru terpaku padanya. Aku menarik napas panjang dan berkata bahwa sudah waktunya sambil memanggil namanya tanpa jarak. Ia terkejut menoleh ketika aku menyatakan ingin menceritakan sesuatu dengan nada serius. Tentang kisah 5 tahun lalu, jantungnya berdegup kencang karena firasat mengatakan rahasiaku akan terungkap. Aku mulai berkisah perlahan tentang cinta kami sejak pertemuan pertama di perpustakaan kampus di Jakarta. Kenangan manis dan mimpi yang pernah kami rajut bersama dengan suara penuh nostalgia. Intan Maharani Lestari terdiam mendengarkan hingga air mata menggenang karena kenangan yang disangka tertidur kembali hidup utuh seolah baru kemarin. Dan aku mengira dahulu bahwa kami akan. Aku melanjutkan dengan suara bergetar bahwa dulu aku yakin kami akan memiliki masa depan yang bahagia. Tetapi semuanya runtuh ketika aku menerima surat itu dan foto itu. Hatiku hancur dan harga diri serta rasa au membuatku buta. Aku tidak datang menemuinya untuk bertanya dengan jelas dan justru percaya RNG Intan Maharani Lestari telah mengkhianatiku. Aku berhenti dan menatap matanya dengan penyesalan mendalam sambil mengakui bahwa aku salah dan bodoh karena membiarkan tipu daya memisahkan kami. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam penyesalan dan kebencian sementara ia harus menanggung semua kepahitan sendirian dan aku meminta maaf berkali-kali. Intan Maharani Lestari terpaku tak percaya karena lelaki baik hati bernama Ardhana di hadapannya ternyata adalah Ardhana Pratama Wirajaya yang dulu ia cintai sekaligus ia benci. Pertanyaan mengapa baru sekarang membuatnya pecah menangis. Air mata yang lama tertahan mengalir deras ketika ia bertanya mengapa aku tidak mempercayainya. Aku hanya mampu meminta maaf tanpa henti dan tak berani memeluknya. Lalu kuambil ponsel dan menunjukkan semua berkas dari Pak Haryanto Wibowo. Kesaksian, draft surat palsu, dan rekaman. Seraya berkata bahwa ia tak pernah berkhianat dan semua hanyalah konspirasi. Aku memohon agar ia mempercayaiku karena aku kembali untuk menebus kesalahan. Intan Maharani Lestari menatap bukti-bukti itu lalu menatapku dengan air mata yang kini berubah menjadi kelegaan karena akhirnya kebenaran terungkap dan ia tahu aku tidak pernah meninggalkannya dengan sengaja, melainkan sama-sama korban tipu daya. Perasaan campur aduk membuatnya hanya bisa menangis untuk meluapkan semua luka bertahun-tahun. Dan aku duduk sabar di sampingnya memberi ruang sambil menyerahkan sapu tangan. Menyadari luka sedalam ini tak bisa sembuh seketika. Setelah tangisnya reda ia bertanya siapa pelakunya dan mengapa melakukan itu pada kami. Aku menjawab dengan getir bahwa itu Fania Putri Kusumaningrum, putri rekan bisnis yang diliputi iri hati. Namun yang terpenting kini kami telah mengetahui kebenaran. Intan Maharani Lestari terdiam mengenang sosok Fania yang tanpa ramah namun menyimpan kecemburuan. Lalu bertanya bagaimana kehidupanku selama ini.
Aku mengaku menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mendirikan perusahaan sendiri, menjadi miliarder seperti yang diberitakan, tetapi semakin kaya semakin kesepian dan tak ada satu malam pun aku tidur nyenyak karena bayangannya terus menghantuiku, hingga suatu hari aku tak sanggup lagi dan memutuskan mencarinya kemanapun, harus bertanya mengapa ia pergi. Dan akhirnya menemukannya di gubuk itu. Saat aku melihat Intan Maharani Lestari dan Raka Adiwirya Pratama untuk pertama kalinya, aku tahu kesalahanku begitu besar hingga hampir tak termaafkan. Dan setelah mendengar ceritaku, Intan Maharani Lestari akhirnya memahami siksaan batin yang juga harus kutanggung selama ini. Ia menyadari aku pun korban. Amarah di hatinya perlahan luruh digantikan rasa iba. Ia berkata lirih bahwa ia juga minta maaf karena seharusnya ia lebih kuat dan mencariku untuk menjelaskan daripada pergi dalam diam. Namun aku segera menyangkal dan mengatakan kesalahan sepenuhnya milikku karena aku tidak cukup mempercayainya dan jika dulu aku tenang sedikit saja serta mencarinya, kami tak akan kehilangan 5 tahun berharga. Kami terdiam memandang Raka yang bermain riang sebagai bukti hidup cinta kami. Aku bertanya apakah Raka tahu kisah kami dan Intan Maharani Lestari menggeleng sambil menjelaskan bahwa ia hanya mengatakan ayahnya bekerja jauh karena ingin menjaga citra indah tentang ayah di hati anak. Hatiku kembali tersayat oleh rasa haru dan aku berterima kasih padanya karena telah sendirian membesarkan anak laki-laki saya menjadi anak yang baik dan manis. Aku menggenggam tangan kasarnya dan kali ini ia tidak menarik diri. Kehangatan yang kurindukan bertahun-tahun mengalir di antara kami. Aku menatap matanya dan memohon satu kesempatan untuk menebus kesalahan, memperbaiki semuanya, dan memulai kembali dari awal. Ia tak langsung menjawab melainkan menatap Raka yang berlari menghampiri membawa bunga ilalang putih untuk ibunya lalu memberikan satu lagi kepadaku. Harapan memenuhi dadaku saat aku menunggu jawabannya. Intan Maharani Lestari menatapku lalu menatap Raka, melihat ketulusan di mataku dan kebahagiaan di mata anaknya. Akhirnya ia mengangguk pelan, anggukan ringan namun syarat makna, air mata bahagia mengalir di mataku dan aku menggenggam tangannya lebih erat karena aku tahu. Selama mereka di sisiku aku sanggup menghadapi apapun. Di tengah hamparan ilalang putih sebuah keluarga yang tercerai-berai akhirnya kembali bersatu. Namun meski telah memaafkanku, Intan Maharani Lestari menyatakan ia masih membutuhkan waktu dan meminta bukti ketulusan melalui tindakan. Bukan kata-kata, aku memahami dan menghormatinya. Bagiku berada di samping mereka saja sudah kebahagiaan besar. Aku memutuskan menangguhkan semua urusan kota dan menyerahkannya pada Pak Haryanto Wibowo, memilih tinggal di desa sebagai ardanasi tetangga. Kini secara terbuka merawat Intan Maharani Lestari dan Raka, memperbaiki gubuk agar kokoh, mengolah kebun kecil, mengajari Raka membaca dan bermain setiap hari. Sementara di kota Fania Putri Kusumaningrum mulai gelisah karena berminggu-minggu tak bisa menghubungiku dan semua janji proyek dibatalkan tanpa alasan. Firasat buruk membuatnya tak tenang. Fania Putri Kusumaningrum menggunakan semua koneksinya untuk mengumpulkan informasi dan akhirnya mengetahui bahwa Ardana Pratama Wirajaya tinggal di sebuah tempat di wilayah Riau. Dan yang lebih mengejutkannya adalah bahwa di tempat itu juga tinggal Intan Maharani Lestari. Rasa iri dan takut langsung melanda dirinya ketika Fania Putri Kusumaningrum menyadari bahwa tipu dayanya bertahun-tahun lalu terancam terbongkar. Jadi dia memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Suatu pagi, sebuah sedan berhenti di depan rumah Intan Maharani Lestari. Fania Putri Kusumaningrum keluar dengan sikap angkuhnya yang biasa. Penampilannya seperti noda tinta hitam pada gambar padang pasir yang damai. Saat itu, hanya Intan Maharani Lestari dan Raka Adiwirya Pratama yang ada di rumah, karena Ardana Pratama Wirajaya sedang pergi. Fania Putri Kusumaningrum dengan sinis bertanya setelah sekian tahun, lalu melirik sekeliling rumah dengan jijik dan dengan penuh kebencian berkomentar bahwa ia tidak pernah membayangkan mantan ratu kecantikan itu sekarang tinggal di tempat kumuh seperti itu. Intan Maharani Lestari dengan dingin bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Lalu Fania Putri Kusumaningrum membuka setumpuk uang rupiah baru dan mengatakan apa isinya. 5 miliar rupiah meminta Intan Maharani Lestari untuk mengambil uang itu dan pergi. Menghilang dari kehidupan Ardana Pratama Wirajaya selamanya. Intan Maharani Lestari tertawa dan menjawab bahwa ia pikir cinta mereka bisa dibeli dengan uang. Bahwa Fania Putri Kusumaningrum sudah pernah menggunakan uang untuk memisahkan mereka sekali dan tidak bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Setelah terbongkar, Fania Putri Kusumaningrum panik dan berteriak, menanyakan apakah Intan Maharani Lestari mengetahui semuanya. Yang dijawabnya dengan tegas bahwa dia mengetahui seluruh rencana kotor itu dan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada kebohongan apapun. Pada saat itu, Fania Putri Kusumaningrum menjadi sangat marah, menghina Intan Maharani Lestari sebagai wanita desa yang miskin dan tidak beradab, dan Raka Adiwirya Pratama sebagai anak yatim piatu.
mengklaim bahwa hanya dialah yang pantas berdiri di samping seorang miliarder. Tak tahan mendengar kata-kata itu, Raka Adiwirya Pratama berlari keluar dari belakang ibunya, melindunginya dengan tangan terentang, berteriak bahwa Fania Putri Kusumaningrum adalah orang jahat dan tidak seharusnya menghina ibunya. Tindakan berani ini mengejutkan Intan Maharani Lestari dan Fania Putri Kusumaningrum. Tepat ketika ia hendak mengangkat tangannya untuk mengancam anak itu, sebuah teriakan keras terdengar. Ardana Pratama Wirajaya telah kembali, berdiri di ujung gang dengan tatapan berapi-api. Ia bergegas maju, menarik Intan Maharani Lestari dan Raka Adiwirya Pratama ke belakangnya, dan dengan dingin memperingatkan Fania Putri. Kusumaningrum menyadari sandiwara Fania Putri telah berakhir, menuntutnya untuk mengambil uang haram itu dan pergi, tidak pernah muncul di hadapan keluarganya lagi. Di bawah kebencian yang mendalam dari Ardana Pratama Wirajaya, Fania Putri Kusumaningrum menyadari bahwa ia telah kalah total. Dengan rasa malu, ia mengumpulkan uang dan pergi. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan kepulan debu di belakangnya, seolah semua kebohongan telah lenyap. Setelah badai yang bernama Fania Putri Kusumaningrum, langit tampak lebih biru ketika Intan Maharani Lestari menyaksikan langsung perlindungan tak tergoyahkan dari Ardana Pratama Wirajaya terhadap dirinya dan anaknya, yang semakin mendekatkan keduanya. Kepercayaan Intan Maharani Lestari kepadaku semakin besar. Namun masih ada satu simpul terakhir yang harus diselesaikan, yaitu Guru Rizky Saputra. Karena sejak pengakuannya ia tetap sabar menunggu jawaban dan sering datang membantu ibu dan anak. Itu, seorang pria baik yang tak ingin ia lukai, sehingga Intan Maharani Lestari tahu ia harus berbicara jujur dan tegas. Suatu sore ia mendatangi sekolah dan menemui Guru Rizky Saputra setelah jam mengajar. Mengajaknya duduk di bangku batu di bawah pohon flamboyan di halaman sekolah. Ia berkata lembut namun mantap bahwa ia datang untuk memberi jawaban. Guru Rizky Saputra menatapnya dengan harap, lalu mendengar ucapan terima kasih dan pujian bahwa ia pria baik yang akan membuat perempuan mana pun bahagia. Tetapi perempuan itu bukan dirinya. Harapan di mata Guru Rizky Saputra pun pada meski ia telah bersiap. Ia bertanya jujur apakah itu karena aku, Ardana Pratama Wirajaya, dan Intan Maharani Lestari mengangguk sambil mengatakan bahwa ada masa lalu yang tak bisa dipahami orang lain dan bahwa aku adalah ayah dari Raka Adiwirya Pratama. Pengakuan itu membuat Guru Rizky Saputra tertegun namun ia tetap bersikap terhormat, menerima bahwa perasaan tak bisa dipaksakan, menghormati keputusannya dan mendoakan agar aku memperlakukan ibu dan anak itu dengan baik, bahkan menawarkan persahabatan dan bantuan sebagai tetangga. Lalu ia pergi dengan bayang panjang di halaman sekolah, kalah dengan terhormat. Intan Maharani Lestari duduk sendiri dengan rasa bersalah kecil namun lega karena akhirnya semuanya jelas. Dan dalam perjalanan pulang ia bertemu denganku yang rupanya menjemput karena khawatir. Ia berkata jujur telah bertemu Guru Rizky Saputra dan menjelaskan semuanya. Membuat bebanku luruh dan mataku penuh syukur saat mengucap terima kasih karena ia memilihku. Kami berjalan berdampingan di jalan desa saat senja menguningkan langit dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun masa depan terasa terang dan penuh harapan. Setelah semua simpul terurai, aku memutuskan waktunya memberitahu Raka Adiwirya Pratama tentang kebenaran. Aku tak ingin lagi dipanggil paman dan ingin mendengar satu panggilan ayah dengan sah. Aku membicarakannya dengan Intan Maharani Lestari yang setuju meski sedikit cemas. Intan Maharani Lestari tidak tahu bagaimana reaksi seorang anak berusia 4 tahun ketika mengetahui bahwa sosok paman yang begitu dekat selama ini ternyata adalah ayah yang selama ini hanya hadir dalam bayangannya. Maka aku memilih sebuah malam yang tenang ketika kami bertiga duduk bersama di dipan bambu di depan rumah. Aku menggendong Raka Adiwirya Pratama ke dalam pelukanku dan berbicara dengan suara lembut menanyakan apakah ia ingat pernah bertanya seperti apa ayahnya. Raka mengangguk dan berkata bahwa ibunya pernah mengatakan ayah mirip denganku. Aku menarik napas dalam-dalam lalu mengatakan bahwa malam ini aku akan memberitahunya sebuah rahasia dan bahwa sebenarnya aku bukan Ardana si paman. Raka menatapku lalu menoleh ke arah Intan Maharani Lestari dengan wajah bingung bertanya siapa aku sebenarnya. Aku menatap mata bening anakku dan berkata perlahan jelas bahwa aku adalah ayahnya. Suasana seolah membeku ketika Raka terdiam berkedip-kedip mencoba memahami. Intan Maharani Lestari menggenggam tangan anaknya dengan tegang menunggu reaksi. Beberapa saat kemudian Raka bertanya dengan suara gemetar apakah itu benar dan aku mengangguk dengan mata memerah sambil meminta maaf karena harus pergi bekerja jauh dan pulang terlambat. Rasa penyesalan yang kupendam bertahun-tahun meluap hingga aku menangis tanpa bisa ditahan. Sementara Intan Maharani Lestari menutup mulut menahan isak. Melihatku menangis Raka ikut berkaca-kaca meski tak memahami kerumitan orang dewasa. Ia hanya tahu ayah yang selalu ia rindukan ada di sini dan sedang menangis.
Dengan tangan kecilnya ia mengusap air mataku dan berkata agar aku tidak menangis karena ia tidak marah. Lalu ia memeluk leherku erat dan memanggilku ayah. Dua suku kata yang telah lama kudambakan membuat hatiku meledak oleh kebahagiaan saat kupeluk anakku sekuat tenaga. Raka menggenggam tanganku dan memintaku agar tidak pergi lagi dan selalu tinggal bersama dirinya dan ibunya. Kata-kata polos itu menjadi obat bagi semua luka di hatiku dan Intan Maharani Lestari. Aku menjawab tegas bahwa aku berjanji tidak akan pernah meninggalkan mereka lagi, lalu meraih tangan Intan Maharani Lestari sehingga tangan kami bertiga saling menggenggam erat di bawah langit malam penuh bintang desa Riau. Saat itu keluarga kami benar-benar bersatu tanpa tambalan dan tanpa penyesalan. Sejak malam itu gubuk kecil tak lagi sunyi karena dipenuhi tawa Raka dan tatapan cinta antara aku dan Intan Maharani Lestari. Dan janjiku bukan sekadar kata-kata karena aku benar-benar menyingkirkan segalanya demi mencurahkan hidupku sepenuhnya untuk membangun keluarga kecil kami. Kehidupan mereka mengalir sederhana namun dipenuhi kebahagiaan sejati yang tak pernah bisa dibeli oleh uang. Setiap pagi Ardana Pratama Wirajaya bangun lebih awal bersama Intan Maharani Lestari. Ia tak lagi menjadi direktur utama yang hanya akrab dengan kopi dan laporan, melainkan belajar menyalakan tungku dan memasak hidangan sederhana meski awalnya kikuk hingga nasi gosong atau sayur terlalu asin. Namun melihat Raka Adiwirya Pratama dan istrinya makan dengan lahap membuat hatinya lebih puas daripada kontrak bernilai miliaran. Selepas sarapan ia mengantar Raka ke kelas guru Rizky Saputra yang tetap menepati janjinya bersikap ramah dan tulus sebagai sahabat, menyapa hangat Ardana dan mengusap kepala Raka. Di antara dua pria itu kini hanya ada rasa hormat tanpa cemburu. Sementara Raka belajar Ardana bersama Intan Maharani Lestari turun ke sawah, tak ragu kotor berlumpur belajar mencangkul, menyiangi, menyiram sayur demi menanam sendiri hasil terbaik untuk keluarganya. Warga desa yang semula heran kini terbiasa melihat Ardana sang mantan orang kota menjadi petani sungguhan dan menyukainya karena kerja kerasnya. Sore hari ia menjemput Raka lalu bertiga menyusuri tepi sungai melepaskan perahu kecil, berenang, atau sekadar bercerita. Ardana berkisah tentang kota besar, gedung tinggi, dan pesawat sementara Raka bercerita tentang ikan, kepiting, dan permainan desa hingga dunia ayah dan anak itu menyatu mengisi jarak 5 tahun yang hilang. Malah menjadi saat terhangat ketika keluarga kecil itu berkumpul di meja makan sederhana dengan tawa riuh. Setelahnya Ardana mengajari Raka menulis sementara Intan Maharani Lestari menjahit di sampingnya di bawah cahaya lampu minyak yang menyinari tiga wajah bahagia. Suatu malam Intan bertanya apakah Ardana tak merindukan kehidupan kota dan karirnya. Ia menggenggam tangannya sambil tersenyum berkata bahwa karir terbesarnya adalah Intan Maharani Lestari dan Raka Adiwirya Pratama. Yang lain tak sepenting itu dan bekerja bisa dilakukan di mana saja. Ia lalu mengungkap rencana besar untuk berinvestasi di desa ini. Mengembangkan pertanian bersih, membangun merek produk lokal, mendirikan sekolah baru yang layak dan puskesmas yang lebih lengkap agar desa ini menjadi tempat tinggal yang baik. Mendengar itu Intan Maharani Lestari terharu dan bangga karena inilah Ardana Pratama Wirajaya yang ia cintai. Pria bertalenta, berhati, dan berhati nurani. Ia menggenggam tangan suaminya sambil berkata ia mendukung penuh. Namun Ardana tersenyum dan menambahkan bahwa untuk mewujudkannya ia membutuhkan seorang asisten yang andal. Aku tersenyum dan bertanya apakah Intan Maharani Lestari bersedia menjadi nyonya sekaligus pemimpin proyek itu bersamaku. Mengelola segalanya dari sini. Intan Maharani Lestari tertawa lalu menepuk bahuku pelan sambil mengejek manja. Dan tawa kami berpadu dengan suara Raka Adiwirya Pratama mengeja huruf. Huruf pelajarannya memenuhi gubuk kecil itu. Karena kebahagiaan sejati ternyata tak pernah jauh melainkan hadir dalam hal-hal paling sederhana. Dalam perhatian dan pengorbanan diam-diam yang kami berikan satu sama lain, dan hari-hari terindah kami baru benar-benar dimulai. Sementara keluarga kecilku menikmati kebahagiaan itu. Di kota sebuah gempa besar tengah bergejolak di dunia bisnis, Fania Putri Kusumaningrum yang menelan malu tak rela CHP NHNTHTB lalu memakai kartu terakhir dengan mendatangi Pak Suryono Kusumawan ayahnya, seorang pengusaha berpengaruh, meminta Onggay APLC menarik seluruh modal dan membatalkan kontrak fee perusahaan Ardana Pratama Wirajaya. Berharap aku terpojok lalu kembali memohon padanya. Namun ia menilai aku terlalu rendah karena saat Pak Haryanto Wibowo melaporkan krisis aku hanya tenang berkata lewat telepon agar membiarkan mereka pergi dan tidak menahan mitra yang tak punya kepercayaan. Sebab sebelum pulang ke desa aku sudah menyiapkan langkah cadangan dengan membentuk anak-anak perusahaan dan mengalihkan investasi ke bidang baru terutama teknologi hijau dan pertanian bersih yang justru selaras dengan proyek desa kami. Gelombang penarikan dana besar memang mengguncang perusahaan. Harga saham sempat anjlok dan media ramai memberitakan kejatuhan sebuah imperium hingga Fania Putri Kusumaningrum berpuas diri sambil menunggu telepon dariku yang tak pernah datang.
Sampai akhirnya sebulan kemudian aku menggelar konferensi pers di Jakarta. Secara mengejutkan dengan tampil bersama Intan Maharani Lestari dan Raka Adiwirya Pratama, di hadapan ratusan kamera aku mengumumkan pemindahan sebagian besar aset ke sebuah yayasan bernama My Bean Foundation yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan pedesaan dengan proyek pertama membangun kembali infrastruktur kampung halaman Intan Maharani Lestari. Lalu aku mengumumkan restrukturisasi perusahaan menuju pertanian berteknologi tinggi yang didukung pemerintah serta memperkenalkan Intan Maharani Lestari bukan sebagai istri di balik layar melainkan sebagai CEO yayasan dan pemegang saham penting proyek agrikultur. Pidatonya yang lembut namun cerdas tentang pengabdian bagi masyarakat desa memikat publik, citra keluarga bahagia dan dermawan kami menyebar luas, saham perusahaan melonjak melampaui sebelumnya dan investor baru yang lebih kredibel berdatangan. Sementara Fania Putri Kusumaningrum menyaksikan siaran itu dari rumah dengan gelas anggur terjatuh pecah di tangannya karena ia benar-benar kalah. Kalah telak, sebab aku bukan hanya tak runtuh melainkan bangkit lebih kuat dan terhormat, mengubah serangannya menjadi pijakan untuk menegaskan kembali posisi dan jati diriku. Bagiku inilah hukuman paling telak dari Ardana Pratama Wirajaya. Bukan makian, bukan balas dendam yang kasar, melainkan keheningan, pengabaian, dan keberhasilan yang gemilang. Sekaligus bukti bahwa hidupnya tanpa Fania Putri Kusumaningrum justru jauh lebih baik. Dampaknya bahkan menyeret bisnis Pak Suryono Kusumawan yang mulai goyah karena tindakan gegabah. Banyak mitra membelakanginya karena menganggapnya tak dapat dipercaya, dan Fania Putri Kusumaningrum yang dulu dimanjakan kini harus menelan hinaan sosial serta menyaksikan keluarganya sendiri runtuh sebagai harga atas intrik dan iri hatinya. Setelah konferensi pers di Jakarta, aku dan Intan Maharani Lestari tidak tinggal lama di kota. Kami cepat kembali ke desa karena bagi kami disinilah rumah. Proyek pembangunan pun dimulai dengan kedatangan tim arsitek dan insinyur. Sekolah lama dibongkar lalu diganti sekolah 2 lantai yang rapi, puskesmas ditingkatkan dengan peralatan modern, jalan tanah berlumpur diganti menjadi jalan beton bersih hingga seluruh desa serasa berganti baju baru. Intan Maharani Lestari sebagai pimpinan Yayasan My Bean Foundation sibuk seharian namun ia tidak hanya mengurus dokumen. Ia turun langsung bekerja bersama warga, mendatangi rumah demi rumah untuk memahami kondisi agar bantuan tepat sasaran, kedekatan dan ketulusannya membuat semua orang menyayanginya. Sementara aku memilih menjadi penopang kuat di belakangnya, mengawasi proyek dan mengelola program pertanian bersih tetapi lebih banyak waktuku kuhabiskan mengurus Raka Adiwirya Pratama agar istriku bisa bekerja tenang. Aku benar-benar menjadi ayah yang serba bisa. Memasak, memandikan, mengajari belajar, dan melihat Intan Maharani Lestari makin percaya diri serta bersinar saat melakukan hal bermanfaat membuatku bangga karena aku tahu aku benar memberi ruang baginya untuk bersinar. Suatu malam setelah Raka tertidur, aku menggandeng Intan Maharani Lestari ke tepi sungai tempat favorit kami. Bulan terang memantul di air, aku memeluk pinggangnya dari belakang dan bertanya apakah ia lelah. Ia tersenyum berkata sedikit lelah namun bahagia karena melihat anak-anak bisa sekolah di gedung baru dan warga tak lagi cemas saat sakit. Aku membisikkan bahwa ia luar biasa dan aku sangat bangga. Kami berdiri lama menikmati damai dan hangat, lalu aku melepaskannya, memutar tubuhnya menghadapku dengan tatapan serius penuh cinta dan berlutut satu kaki. Membuat Intan Maharani Lestari tertegun dengan jantung berdebar, aku mengeluarkan kotak kecil berisi cincin anyaman rumput yang sederhana. Persis seperti cincin yang dulu hendak kupakai melamarnya. Aku berkata dengan suara bergetar bahwa dulu aku kehilangan kesempatan itu dan hari ini aku ingin mengulanginya. Tanpa mawar, tanpa lilin, tanpa kemewahan. Hanya hati yang mencintainya sungguh-sungguh. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan memintanya menjadi istriku agar aku dapat menemani dan merawatnya serta anak laki-laki saya secara sah sepanjang sisa hidup. Sementara itu Raka Adiwirya Pratama berperan sebagai pengiring kecil, mengenakan setelan jasmine yang lucu, berlari-lari membawa rangkaian bunga sambil membanggakan pada orang-orang bahwa hari ini ayah dan ibu menikah, dan pernikahan mereka pun sederhana tanpa hidangan mewah. Namun hangat dan penuh cinta, hanya ada hidangan-hidangan sederhana khas pedesaan yang dimasak sendiri oleh para ibu dan nenek di desa. Namun setiap makanan penuh dengan rasa cinta dan kehangatan. Para tamu undangan bukanlah pengusaha besar atau pejabat melainkan seluruh warga desa dari orang tua hingga anak kecil yang datang untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan doa tulus kepada pasangan pengantin. Bu Siti Rahmawati sebagai wali pernikahan menitikkan air mata saat menyerahkan tangan Intan Maharani Lestari kepada Ardana Pratama Wirajaya sambil berkata bahwa Intan Maharani Lestari telah terlalu lama menderita dan ia meminta Ardana Pratama Wirajaya berjanji akan mencintai serta melindunginya seumur hidup. Dan ia menjawab dengan mantap bahwa ia bersumpah sambil menggenggam tangan istrinya erat-erat.
Upacara berlangsung sederhana namun sangat hangat dan mengharukan tanpa ritual rumit, hanya ada tawa lepas, doa-doa jujur, dan air mata kebahagiaan. Ketika pesta usai semua orang bernyanyi dan menari bersama, Ardhana Pratama Wirajaya dan Intan Maharani Lestari larut dalam suasana itu, bernyanyi lagu cinta dan berdansa di bawah cahaya lampu kuning dengan tatapan penuh cinta dan kepercayaan. Malam itu di kamar pengantin yang sederhana namun hangat, Ardhana Pratama Wirajaya memeluk istrinya dan berterima kasih atas pernikahan yang begitu bermakna. Sementara Intan Maharani Lestari membalas dengan rasa syukur karena ia telah kembali dan memberikan dirinya serta Raka Adiwirya Pratama sebuah keluarga yang utuh. Mereka terdiam saling berpelukan ditemani suara serangga malam dan desir angin, hidup terus berjalan sederhana. Namun setiap detik terasa seperti keajaiban karena setelah melewati begitu banyak badai mereka menyadari bahwa tempat paling damai adalah di sisi orang-orang yang dicintai. Setahun setelah pernikahan, desa terpencil itu berubah pesat dengan sekolah baru yang telah beroperasi. Suara anak-anak belajar menggema, puskesmas baru selalu ramai. Jalan-jalan beton membentang bersih, proyek pertanian bersih yang digagas Ardhana Pratama Wirajaya dan Intan Maharani Lestari sukses besar sehingga hasil tani warga terjual dengan harga tinggi dan taraf hidup meningkat. Gubuk reot masa lalu berganti rumah bata 3 ruang yang kokoh namun tetap bernuansa desa dengan pagar bunga sepatu yang selalu terbuka bagi tetangga dan taman depan penuh mawar kesukaan Intan Maharani Lestari. Mimpi lama seorang mahasiswa miskin bernama Ardhana Pratama Wirajaya akhirnya terwujud dan keluarga kecil mereka kini bertambah 1 anggota ketika Intan Maharani Lestari melahirkan seorang bayi perempuan cantik bernama Aruna Anindya Pratama dengan harapan hidupnya selalu damai. Pada suatu sore akhir pekan, cahaya matahari keemasan menyelimuti taman ketika Ardhana Pratama Wirajaya duduk di ayunan di bawah bunga kertas sambil menatap keluarganya. Intan Maharani Lestari duduk di rumput menimang Aruna Anindya Pratama dengan lembut sementara Raka Adiwirya Pratama yang kini berusia 5 tahun memetik mawar terindah untuk adiknya dan mencium pipinya hingga bayi itu tersenyum kecil. Intan Maharani Lestari menatap suaminya dan membalas senyum penuh kepuasan. Lalu Ardhana Pratama Wirajaya mendekat memeluk istri dan kedua anaknya sambil berkata bahwa ia sedang memikirkan betapa dirinya adalah pria paling bahagia di dunia. Ardhana Pratama Wirajaya berbisik pelan bahwa dulu ia pernah mengira uang dan ketenaran adalah segalanya. Namun ia salah karena kebahagiaan sejati adalah momen saat ini ketika ia duduk di samping orang-orang yang ia cintai dalam sebuah sore yang damai. Pandangannya menatap kejauhan ke arah anak-anak desa yang berlarian bermain di jalan beton baru. Atap rumah merah yang cerah, dan hamparan sawah hijau membentang luas, ia menyadari bahwa ketenangan tidak ia temukan di gedung pencakar langit melainkan di tanah desa sederhana ini. Raka Adiwirya Pratama menengadah menatap ayah saya dan ibu saya dengan mata jernih lalu berkata bahwa ia sangat mencintai mereka. Sambil memeluk erat kedua orang tuanya, Intan Maharani Lestari tersenyum lembut dan mengatakan bahwa mereka juga mencintainya serta mencintai Aruna Anindya Pratama. Keempatnya sebagai satu keluarga utuh saling berpelukan erat. Tawa bahagia mereka berpadu dengan desir angin dan kicau burung membentuk sebuah simfoni kehidupan yang indah. Perjalanan mereka telah melewati badai, air mata, dan kesalahpahaman yang pahit. Namun pada akhirnya dengan cinta, pengampunan, dan keteguhan hati mereka menemukan pelabuhan damai. Kisah mereka bukan dongeng melainkan bukti bahwa setelah segalanya cinta yang tulus selalu menang dan kebahagiaan yang utuh akan datang kepada mereka yang layak. Dan itulah akhir yang benar-benar sempurna dan tak terlupakan.